Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi dengan NIM 21086159. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir pengantar coding dengan dosen pembimbing yaitu Zulwisli SPD MX dan Yuda Aditya Fiandra MKom. Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Sedangkan komputer digital pertama kali dikembangkan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur mesin asal Jerman. Sebelum Perang Dunia Kedua pecah, Zuse membantu komputer digital pertama bernama Z yang dapat diprogram. Pada 1936, di ruang tamu orang tuanya di Berlin, ia merakit pelat logam, pin, dan menciptakan sebuah mesin yang dapat melakukan perhitungan tambah dan kurang. Sistem bilangan menggunakan basis atau radik sebagai penentu nilai sebuah bilangan. Basis atau radik ini yang akan menjadi patokan nilai sesungguhnya dari sebuah sistem bilangan. Pada bidang sistem komputer terdapat 4 jenis sistem bilangan yang dipelajari, yaitu desimal, biner, oktal, dan juga heksadesimal. Bahasa pemrograman pertama kali muncul pada tahun 1822. Sebuah mesin bernama Different Engine diciptakan oleh Charles Babbage, mahasiswa di Universitas Cambridge, Inggris. Namun, mesin buatan Babbage hanya bisa mengeluarkan satu jenis output. Sejarah bahasa pemrograman terbentang dari dokumentasi komputer mekanis awal hingga alat modern untuk mengembangkan perangkat lunak. Bahasa pemrograman awal sangat terspesialisasi, mengandalkan notasi, matematika, dan sintaksis yang tidak jelas. Sejarah bahasa C++. C++ bahasa komputer berorientasi objek yang C++ diucapkan yaitu C++. Bahasa ini dikembangkan sebagai peningkatan lintas platform dari C untuk memberi pengembang tingkat kontrol yang lebih tinggi atas memori dan daya sistem. Bahasa pemrograman C++ banyak digunakan untuk membuat berbagai aplikasi. Bahasa ini dikembangkan dari bahasa pemrograman C. Tak heran jika kedua bahasa ini memiliki sintak dan struktur kode yang sama. Bedanya, C++ merupakan object-oriented programming, sedangkan C merupakan bahasa pemrograman prosedural. Artinya, bahasa pemrograman C++ memiliki data dan function yang disatukan dalam kelas dan objek untuk bekerja sama memecahkan sebuah masalah. Sejak awal dirancang pada tahun 1983, bahasa pemrograman C++ terus berkembang hingga di versi terbaru C++17 yang dirilis pada tahun 2017. Meskipun ada beberapa versi, tetapi konsepnya tetap sama. A. Bagian kode C++. Include adalah file header yang pada dasarnya digunakan untuk menyatakan bahwa file dari program yang sedang ditulis menggunakan pustaka library yang di dalamnya memuat kumpulan keyword dan function. File header adalah komentar sebuah karakter setelah tanda akan menjadi komentar dan tidak akan mempengaruhi jalannya program. In-main merupakan fungsi utama, yaitu fungsi yang akan dibaca oleh kompilator pertama kali secara otomatis. Tidak akan ada function yang otomatis dibaca oleh kompilator. Tanda ini merupakan sebuah blok pembuka. Blok pembuka memiliki sebuah pasangan yang dinamakan blok penutup. Di dalam contoh program di atas, penulis menaruh blok penutup di baris paling akhir dengan tanda return 0 merupakan pernyataan pengembalian. B. Variabel. Variabel adalah penanda identitas yang digunakan untuk menampung suatu nilai. Nilai tersebut dapat diubah sepanjang kode program. Variabel bisa dari huruf, angka, karakter, underscore,
atau garis bawah. Mana pertama dari variabel hanya boleh berupa huruf dan underscore. Variabel harus lain dari keyboard dan beberapa compiler bahasa C ada yang membatasi panjang variabel maksimal 31 karakter. Tipe data A. Integer merupakan data tipe berbentuk bilangan bulat atau numerik yang umumnya digunakan untuk menyimpan angka tanpa komponen pecahan dengan rentang angka -707, 0 hingga 707. B. Floating point merupakan jenis data tipe numerik yang digunakan untuk menyimpan angka yang mungkin memiliki komponen pecahan seperti nilai moneter. C. Karakter merupakan tipe data yang dimanfaatkan untuk menyimpan huruf, angka, tanda baca, simbol, atau spek kosong. D. Boolean adalah jenis tipe data selanjutnya yang perlu kamu kuasai sebelum terjun ke dunia pemrograman. Jenis data tipe ini digunakan untuk mewakili nilai yang benar dan salah dalam data. Array adalah tipe data berbentuk daftar yang mampu mengarsip sejumlah elemen dalam urutan tertentu dari seluruh data yang serupa. String kumpulan dari urutan karakter dan data yang paling umum digunakan untuk menyimpan teks yang dapat menyertakan angka dan simbol, namun ia akan selalu diperlakukan sebagai teks. D. Operator terbagi menjadi satu. Operator unari adalah operator yang hanya terdiri dari satu operan. 2. Operator ternari adalah operator yang terdiri dari 3 operan. 3. Operator aritmatika adalah operator yang biasa kita temukan untuk operasi matematika. 4. Operator increment digunakan untuk menambah variabel sebanyak satu angka. 5. Operator decrement digunakan untuk mewarnai variabel sebanyak satu angka. 6. Operator perbandingan dipakai untuk membandingkan dua buah nilai, apakah nilai tersebut sama besar atau lebih kecil, lebih besar, dan lain-lain. 7. Operator logika dipakai untuk menghasilkan nilai boolean true atau false dari dua kondisi atau lebih yang memiliki rumus operator. 8. Operator bit-switch adalah operator khusus yang menangani operasi logika bilangan biner dalam bentuk bit. Flow control adalah bagian yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan di dalam semua bahasa pemrograman karena memiliki fungsi dan tugas utama, yaitu mengatur bagaimana baris-baris akan dieksekusi yang mana terbagi menjadi satu kondisional, if else, switch, case. If digunakan untuk mengeksekusi sebuah blok program jika memenuhi kondisi tertentu. If else digunakan untuk mengeksekusi blok program yang bisa menangani dua percabangan. Switch case berfungsi untuk mengeksekusi blok program dengan membandingkan nilai suatu. 2. Pengulangan whiles, do whiles, for. Whiles digunakan untuk mengeksekusi baris program dalam sebuah blok secara berulang-ulang. Do whiles digunakan seperti whiles yang pengecekan kondisi dilakukan di akhir blok. For digunakan untuk mengeksekusi blok program secara berulang-ulang dalam break tertentu. Lain-lain, 3 dan lain-lain yaitu break, return, continue. Array adalah tipe data yang terdiri dari kumpulan tipe data lain. Dalam bahasa Indonesia, array digunakan dengan istilah larik. Dengan array, proses penyimpanan data ke dalam variabel menjadi lebih efisiensi dan mudah, terutama jika memiliki data yang jumlah banyak. Function adalah kode program yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu, di mana bagian dari program utama. Ketika disadurkan ke dalam bahasa Indonesia, function ini disebut juga sebagai fungsi, yang terbagi menjadi dua, yaitu built-in function dan definite function. Struktur data. Struktur data adalah cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Dalam teknik pemrograman, struktur data berarti tata letak data yang berisi kolom-kolom data, baik itu yang tampak oleh pengguna user atau kolom yang hanya digunakan untuk keperluan pemrograman yang tidak tampak oleh pengguna.
adalah sebuah tata cara pembuatan program dengan menggunakan konsep objek yang memiliki data atau kode. Data ini tersedia dalam berbentuk file, lebih populer disebut sebagai atribut atau properti, dan kode dalam bentuk prosedur yang dikenal dengan istilah method. Lalu selanjutnya program C++. A. Flowchart. B. Kode program dan hasil program. Kode yang terdapat dalam program adalah include, inline, return. Hasilnya di bawah ini. Penjelasannya, ketika program dijalankan, maka program akan meminta untuk menginput 3 bilangan. Kemudian program secara otomatis akan mengeluarkan bilangan terbesar dan terkecil dari angka yang telah dimasukkan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.